Selamat siang, Bu Lydia. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu terkait dengan pertemuan kita ini? Persiapan sebelum observasi kelas. Iya, jadi Ibu Lydia ingin mendiskusikan terkait dengan persiapan Ibu Lydia sebelum melaksanakan observasi kelas, Bu ya. Kalau boleh tahu terkait dengan persiapan observasi kelas yang akan dilaksanakan, apa yang sudah Ibu Lydia persiapkan untuk pelaksanaan observasi nanti? Mempersiapkan perangkat sesuai dengan fokus perilaku yang ada di PMM yang sudah saya pilih. Oh, sudah dipersiapkan Bu ya? Termasuk perangkat mengajarnya sudah, termasuk mungkin di PMM sendiri Ibu sudah memilih perilaku yang akan dikembangkan apa? Sudah. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lydia capai dalam pelaksanaan pembelajaran ketika observasi nanti apa? Ini tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengelaborasikan pemahamannya tentang sistem tata surya, komponen tata surya, dan karakteristik planet serta benda langit lainnya. Berarti Ibu Lydia mengambil tujuan pembelajaran tentang bagaimana peserta didik dapat mengelaborasi pemahaman terkait dengan tata surya Bu ya. Baik, kemudian kalau boleh tahu aspek apa yang ingin Ibu Lydia kembangkan dalam proses pembelajaran ini? Fokus aspeknya itu lebih ke kan saya mengambilnya itu bagian yang keteraturan suasana kelas. Nah, jadi fokus perilakunya itu guru melakukan strategi yang pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa di dalam kelompok. Ya, pada pertemuan nanti Ibu Lydia akan memfokuskan kepada bagaimana cara mewujudkan keteraturan suasana kelas Bu ya. Iya. Tentunya untuk mewujudkan semua itu tentunya Ibu Lydia sudah mempersiapkan strategi. Dengan cara dibuat pembelajaran secara berkelompok, Pak. Berkelompok, nanti di situ ada pengerjaan LKPD dan juga ada pengerjaan LKPD secara berkelompok dan juga ada presentasi kelompok. Oh, gitu ya. Iya. Jadi untuk mewujudkan keteraturan suasana kelas, tadi Ibu Lydia menggunakan strategi pembelajaran dengan cara pembelajaran berkelompok. Kemudian dalam berkelompok nanti tentunya ada proses-proses yang harus dilalui oleh siswa atau peserta didik dalam belajar berkelompok. Kalau terkait dengan penilaiannya seperti apa? Penilaian yang akan dilakukan nanti? Jadi penilaiannya ada 3, Pak. Yang pertama penilaian pengetahuan dari postes, kemudian ada penilaian sikap, itu tadi sikapnya keaktifan di dalam kelompok, diskusi pada saat presentasi maupun pada saat menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian ada juga lembar penilaian LKPD dari pengerjaan LKPD. Baik, itu penilaian. Ini kalau boleh tahu nanti kelas berapa? Kelas 7B. Kelas 7 tentunya kita sudah mulai menerapkan metode mengajar. Nah, apakah dalam pembelajaran nanti Ibu Lydia menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya, jadi saya terapkan itu berdiferensiasi dalam prosesnya. Dalam proses seperti yang pembentukan kelompok tadi sesuai dengan kalau yang memang dia minatnya atau dia senang menulis, dia bisa jadi yang bagian mengisi LKPD. Kalau yang ada yang lebih vokal, orangnya bisa sebagai penyampai hasil diskusi. Dan kalau memang dia ada yang senang berdebat, nanti bisa menjadi tanya jawab dengan teman atau kelompok lainnya.
gitu ya. Ya, artinya itu dia mungkin mengambil definisi proses ya, artinya kita akan mengamati proses pembelajaran selama diskusi nanti seperti apa, termasuk di situ nanti ada siswa-siswa yang mungkin kecenderungannya kemana, apakah kecenderungannya ke audio atau ke visual atau ke kinestik, mungkin di situ semua diberikan peran sesuai dengan kecenderungan dan gaya belajar. Kapan dilaksanakan ini? Rencananya hari Senin tanggal 4 Di kelas 7B. ya. Kemudian kira-kira nih Bu Lydia tentunya punya harapan atau punya keinginan terkait dengan pelaksanaan observasi. Maksudnya mungkin dengan pelaksanaan observasi Bu Lydia punya harapannya apa dengan pelaksanaan observasi? Harapannya dengan adanya kegiatan observasi, saya bisa mengukur apakah fokus perilaku saya tercapai atau tidak, sehingga kedepannya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk saya. Baik, jadi nanti di hari Senin itu pukul berapa? Jam berapa jam pelajaran? Yang pelajaran Pertama sih. Baik. Jadi nanti kalau memang seperti yang kita bicarakan tadi, nanti kita akan melaksanakan observasi, dan tentunya perlu saya sampaikan selama pelaksanaan observasi nanti kami akan melaksanakan observasi dan kemudian kami akan membuat catatan-catatan terkait dengan apa yang kita temukan selama observasi ya. Kami membuat catatan, kemudian juga nanti selama observasi kami juga akan membuat rekaman. Artinya rekaman itu kita pergunakan sebagai bahan evaluasi atau refleksi ketika telah dilakukan observasi. Mungkin setelah pelaksanaan observasi nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan hasil daripada observasi. Itu ya. Baik, Bu, ada lagi yang ingin dibicarakan? Ya, baik. Jadi nanti kita ketemu lagi di jam pelajaran di kelas 7B ya untuk pelaksanaan. Baik, Bu Lydia, terima kasih. Ya, semoga sukses dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya nanti bisa tercapai dengan pelaksanaan observasi Bu ya. Iya. Keren. Terima kasih Pak. Ibu, bersama. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ada yang bisa hadir? Ada. Siapa? Arif dan Arif juga. Enggak, yang lain dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bab selanjutnya yaitu tentang sistem tata surya. Jadi baca-baca di rumah? Ya. Apa kita harus belajar tata surya? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Di manakah makhluk hidup bisa hidup? Bumi. Kemudian, adakah planet lain yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup? Ada. Bilang ada yang bilang? Tidak ada. Kemudian, mengapa makhluk hidup hanya bisa hidup di bumi? Nah, itulah pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengelaborasikan pemahaman tentang sistem tata surya dan komponennya serta karakteristik planet serta benda-benda langit lainnya. Nah, kemudian apa gunanya Bu kita belajar ini? Nah, itu tadi supaya kita mengetahui bahwa apakah di planet lain itu ada kehidupan lain. Kemudian apa lagi fungsi? Angkat tangan ya yang mau menjawab. Apalagi fungsi mempelajari tata surya kira-kira? Supaya kita tidak merasa sombong. Kenapa hubungannya Bu? Nah, ternyata manusia itu hanya hidup di sebuah planet. Planet itu sendiri ternyata kita tidak sendiri, ada planet-planet lain. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh merasa sombong.
kecil dari suatu sistem tata surya. Nah, kemudian adapun penilaian yang akan Ibu nilai hari ini yaitu yang pertama yaitu secara tes tertulis. Nanti ada setelah pembelajaran kita akan ada proses untuk menguji seberapa pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan hari ini. Kemudian ada lagi penilaian individual, yaitu penilaian diri sendiri dan antar teman. Jadi nanti keaktifan di dalam kelompok itu akan tetap mendapatkan penilaian masing-masing. Bagaimana nanti kalian aktif berkontribusi di dalam kelompok dan juga nanti ketika pada saat melakukan presentasi. Dan yang ketiga tentunya ada penilaian LKPD. Nah, semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua? Ya. Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Dan kelompok 6. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran akan Ibu pilih satu kelompok sebagai kelompok terbaik dari segi pengerjaan LKPD maupun dari segi keaktifan ketika presentasi. Nah, jadi nanti ketika presentasi ada sesi tanya jawab. Silakan bertanya kepada kelompok lain, begitu juga kelompok yang presentasi nanti silahkan menjawab pertanyaan temannya. Kelompok yang paling aktif dan paling baik menyampaikan nanti akan kita beri reward. Ya, reward ya. Paham semuanya? Paham. Semua sudah dapat LKPD? Nah, jadi yang Ibu bagikan itu adalah LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video. Silakan videonya diperhatikan karena video ini merupakan salah satu bagian dalam proses kerjaan LKPD kalian ya. Silakan kedengaran. Ada yang mau menceritakan? Ada apa yang ada di video tadi? Ya? Najwa? Ya. Apa tadi isi videonya Najwa? Ada siapa tadi di sana? Luar angkasa. Ada lagi yang lain? Ada apa saja di luar angkasa? Apa nih? Ya. Planet. Ada planet. Selain planet tadi ada apa? Ada apa lagi? Ada alien. Nah, ada lagi? Ada meteor. Ada meteor. Kemudian bagaimana tadi planetnya? Planet satu dengan yang lainnya? Ya, tadi apa tahan coba? Alham. Kenapa planet satu dengan yang lainnya Alham? Berbeda Bu. Berbeda. Berbeda apanya Alham? Berbeda jenis. Berbeda warnanya. Berbeda apa lagi? Ukurannya. Betul. Besar kecilnya. Kita lihat LKPD-nya semuanya. Nah, itu ada artikel. Tahukah kamu bahwa Pluto yang ya, ingat tadi penilaian salah satunya penilaian keaktifan dalam kelompok. Ya, itu. Ya. Kenapa? Bergeser. Nah, ini
lain dengarkan jawabannya presentasi, ayo. Nyanyi keren. Mengapa Pluto tidak dianggap sebagai planet? Jawabnya karena tidak memiliki realitas planetaris. Nomor 2, mengapa di planet lain tidak memiliki kehidupan? Karena tidak memiliki oksigen. Nomor 3, apa saja yang ada di luar angkasa? Planet, bulan. Ya, Putri. Coba dengarkan, ayo. Perkenalkan, nama saya Siti Ferry dari kelompok 1. Saya ingin mengapa oksigen itu penting? Nah, jadi dari kelompok 1 bertanya Rahel. Tadi kan jawaban Rahel, kenapa tidak ada kehidupan di planet lain? Jawabannya karena tidak ada oksigen. Terus Asri bertanya, memangnya kenapa kalau tidak ada oksigen? Karena oksigen itu sangat penting bagi kehidupan. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup, terutama untuk apa oksigen? Bernafas. Jawab sama Asri, tanya ya. Jelaskan kembali ke Asri. Ya, jelaskan. Kenapa kenapa? Karena Oksigen tadi. kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernafas. Nah, kemudian selanjutnya di belakang KPD itu ada namanya kegiatan refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini, apa yang kalian rasakan? Terus selain itu menyenangkan. Lebih senang belajar berkelompok? Bagaimana kegiatan diskusinya, menyenangkan? Nah, selanjutnya silakan mengerjakan. Ini adalah post test. Jadi post test ini untuk menguji pemahaman kalian hari ini. Ya, silakan langsung tulis nama dan disilang. Ya. Ketua kelompoknya mengumpulkan KPD sama Pak dan sama ini prosesnya kedua. Kelompok satu sudah kelompok dua mana kelompok dua? Kelompok tiga sudah Bu. Empat sudah, 6 sudah Bu. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibaca-baca di rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang bumi dan satelitnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Masih sehat Bu ya? sehat-sehat. Baik Bu Lydia, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar terkait dengan hasil observasi yang kita laksanakan di hari Senin kemarin. Ya. Kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan observasi kemarin, apa yang Bu Lydia rasakan atau gimana menurut Bu Lydia pelaksanaan
pembelajaran kemarin yang kita lakukan observasi? Jadi kemarin saya melaksanakan pembelajaran dengan submateri tata surya dan karakteristik planet menggunakan model pembelajaran discovery. Jadi kemarin ketika ada observasi tersebut ada beberapa hal. Yang pertama memang untuk persiapan LCD, sound dan lain-lain memang agak memakan waktu juga. Kemudian yang kedua itu dari segi manajemen waktu saya. Nah, jadi kemarin pada saat pengerjaan LKPD itu terlalu lama, jadi mengakibatkan itu siswa dari 7 kelompok yang presentasi hanya sekitar 4 kelompok. Mungkin dari situ aja yang ada permasalahan sedikit. Jadi dalam proses pembelajaran yang boleh dilaksanakan ternyata realisasinya belum sesuai dengan rencana yang kita sepakati, yang kita berdirikan waktu itu, Bu, ya. Termasuk kesempatan untuk presentasi siswa yang tidak sesuai rencana. Iya, betul. Kira-kira menurut Ibu Lydia kejadian itu atau siswa tidak semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk presentasi itu kira-kira permasalahannya di mana? Mungkin permasalahannya di manajemen waktu saya kali Pak ya. Jadi karena awal itu ada teknis sedikit dari connect dari laptop ke sound, jadi itu agak memakan waktu mengkonekkan. Akhirnya waktu ke belakangnya terpotong. Nah, kemudian juga pada saat pengerjaan LKPD-nya ternyata yang saya rancang LKPD itu kalau menurut saya anak-anak 60 menit itu bisa menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada di LKPD. Ternyata anak-anak belum selesai, 60 menit itu belum selesai. Jadi saya tambah lagi sekitar 10 menitan, dan dampaknya tadi pada saat presentasi. Jadi waktu presentasi belum sedikit, sementara jam pelajaran sudah mau habis, seperti itu. Berarti hal teknisnya adalah realisasi dan perencanaan tidak sesuai masalah pengalokasian waktu. Iya, masalah pengalokasian waktu. Mungkin untuk hal yang lain yang Ibu Lydia rasakan ketika proses pembelajaran yang kemarin kita lakukan selain waktu, apalagi? Itu seperti teknis aja sih Pak, dari medianya. Iya, dari laptop ke soundnya. Kalau untuk pendekatan diferensiasi pembelajarannya gimana menurut Ibu? Menurut saya itu sudah terlaksana Pak ya, karena yang presentasi juga orangnya berbeda, yang menulis juga berbeda, yang mencari jawaban di referensi membaca pun berbeda-beda. Jadi semuanya dalam kelompok itu aktif ikut terlibat. Ya, termasuk juga tanya jawab pada saat presentasi. Ada kelompok lain bertanya, ada dari kelompok itu juga ada yang menjawab, seperti itu. Jadi ada yang vokal, ada yang senang menulis, ada juga yang senang mencari membaca di referensi di buku paket dan juga di bahan bacaan yang saya berikan. Jadi sudah sesuai dengan perencanaan Bu? Iya, sesuai. Mungkin yang lain Bu, ada lagi yang Ibu rasakan, mau katakanlah kekurangan ataupun kekuatan atau kelebihan lah, tidak masalah. Kalau yang saya rasakan itu kemarin ada sempat anak-anak juga bertanya, Bu, nanti pertemuan selanjutnya nonton lagi Bu. Nah, berarti dari situ saya merasa, oh ternyata anak ini kalau metode, ternyata memang anak-anak tuh ternyata kalau ada visual audio visual itu lebih konsentrasinya lebih lebih terkonsentrasi, karena dia di awal sudah senang, ada yang bisa ditonton seperti minatnya. Jadi di awal kita sudah membangun minatnya, jadi akhirnya dia sampai belakang itu perhatiannya terhadap materi yang kita sampaikan itu bisa lebih fokus gitu. Kemudian mungkin yang lain Bu, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan apa yang Bu Lydia rasakan atau yang Bu Lydia alami selama proses pembelajaran kemarin? Iya, yang pertama memang pasti gugup ya Pak, karena
Pasti biasa kan kita mengajar beda dengan ada yang diobservasi seperti itu, tapi awalnya memang agak, cuma pas sudah berjalan seperti biasa. Nah itu ya seperti itu. Iya. Baik, kemudian itu tadi proses pembelajaran yang Ibu Lydia rasakan selama kegiatan pembelajaran itu observasi kemarin. Kemudian juga kemarin waktu pelaksanaan observasi saya juga membuat beberapa catatan selama saya mengobservasi atau memperhatikan, mencermati dan melihat sendiri proses pembelajaran yang Ibu Lydia laksanakan. Boleh saya sampaikan Bu ya? Baik. Saya punya beberapa catatan. Yang pertama, menurut saya pembelajaran yang Ibu Lydia laksanakan kemarin sudah cukup bagus dan sudah sesuai dengan perencanaan yang pernah kita bicarakan di kegiatan sebelum observasi atau pra-observasi, baik itu pemilihan tema pembelajaran, tujuan pembelajaran, ataupun pendekatan diferensiasi yang Ibu Lydia rencanakan. Itu sudah bagus menurut saya, ya meskipun ada beberapa hal yang menjadi catatan atau perlu kita tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Yang pertama tentunya yang menjadi catatan saya sama dengan yang disampaikan Ibu Lydia tadi terkait dengan alokasi waktu, manajemen waktu. Memang menurut catatan saya, perhatian saya kemarin memang manajemen waktunya kurang maksimal. Memang itu terbukti ketika jam pembelajaran habis, tapi proses pembelajaran sesuai yang direncanakan di modul ajar dan sebagainya itu belum tercapai keseluruhannya, belum terlaksana semuanya, termasuk kesempatan siswa untuk memberikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka belum semuanya mendapat kesempatan termasuk itu. Kemudian ketika pelaksanaan yang berikutnya ketika pelaksanaan evaluasi, catatan saya waktunya terlalu sedikit, mepet, sehingga kelihatannya banyak siswa atau peserta didik yang menurut pengamatan saya buru-buru dan tidak fokus dalam penyelesaiannya. Kemudian juga saya punya catatan, Ibu Lydia juga sudah melaksanakan refleksi ketika pembelajaran kemarin itu sudah suatu hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan itu kedepannya terus menjadi kebiasaan atau pembiasaan yang kita laksanakan sebagai guru untuk setiap akhir pertemuan pembelajaran kita selalu melaksanakan refleksi dengan siswa, dengan anak-anak. Kemudian juga kita melihat kemarin Bu Lydia juga sudah melibatkan siswa dalam menarik kesimpulan atau katakanlah membuat sebuah catatan khusus terkait dengan hasil pembelajaran yang dilaksanakan bersama anak-anak, dan itu bagus, itu menjadi catatan yang bagus, yang baik menurut saya dan perlu dikembangkan untuk di pembelajaran selanjutnya. Artinya kebiasaan seperti itu tetap menjadi kebiasaan yang positif yang menurut saya perlu dikembangkan untuk setiap pembelajaran berikutnya. Kemudian ada lagi satu catatan dari saya, yaitu dalam proses diskusi ataupun sebelum diskusi, sedikit demi sedikit seyogyanya kita bisa memberikan peran lebih kepada siswa untuk bagaimana siswa itu bisa menyampaikan ide, gagasannya ataupun pemikirannya. Jadi informasi tidak hanya dari kita sebagai guru atau dari media yang kita tampilkan saja, tetapi bisa juga informasi itu bisa dari sumber-sumber yang lain atau dari pemikiran siswa itu sendiri. Mungkin kedepannya bisa lebih melibatkan bagaimana siswa kita itu bisa mengeluarkan ide, gagasan, mencari gagasan-gagasan atau informasi-informasi yang lain. Mungkin itu catatan dari saya Bu terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian mungkin yang terakhir ini Bu, yang perlu kita diskusikan kira-kira
untuk kedepannya rencana atau tindak lanjut Ibu Lydia dalam proses pembelajarannya seperti apa? Jadi rencana tindak lanjutnya seperti yang saran dari Bapak tadi, diharapkan yang seperti pembiasaan tadi dari segi manajemen waktu. Saya akan lebih belajar lagi memanage waktu, misalnya 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran dimaksimalkan supaya tercakup semua pada rancangan, mulai dari persepsi, kegiatan inti sampai dengan asesmen formatifnya. Ya, memang kemarin yang terakhir itu untuk pemahaman siswa itu tes pemahamannya memang waktunya agak mepet karena itu tadi, karena di awal sudah banyak memakan waktu. Iya. Dan lonceng istirahat. Iya, lonceng istirahat sudah bunyi. Mungkin ada lagi Bu selain masalah manajemen waktu tadi untuk kedepannya? Depannya seperti Bapak bilang tadi, mungkin nanti lebih melibatkan siswa. Akan saya rancang LKPD di mana di situ kita juga menumbuhkan supaya di situ siswanya berperan aktif, memunculkan gagasan-gagasannya seperti itu Pak. Jadi hasil pemikirannya dia. Baik, kira-kira untuk rencana ataupun gagasan Bu Lydia terkait dengan pengembangan diri tadi disampaikan, kira-kira bagaimana cara Bu Lydia memastikan bahwa itu bisa berjalan ke depannya untuk Bu Lydia? Yang tadi itu terkait dengan masalah manajemen waktu, termasuk meningkatkan peran siswa atau paling tidak melakukan pergeseran dari pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi sedikit demi sedikit menjadi berpusat kepada siswa tadi. Nah, untuk memastikan rencana Bu Lydia kedepannya itu bisa jalan, gimana rencananya? Ya, bisa dengan misalnya ikut-ikut webinar atau seminar gitu Pak, tentang yang pembelajaran yang berfokus pada yang berpusat pada siswa seperti itu, baca-baca literatur gitu. Itu rencana untuk latihan gitu. Untuk Ibu Lydia sendiri. Dan untuk memastikan kalau program ini jalan Bu, mungkin siapa saja kira-kira kedepannya yang Bu Lydia rencana libatkan untuk memastikan ini berjalan pada diri Ibu sendiri gitu? Ya, bisa mungkin nanti dengan diskusi dengan teman sejawat sesama guru IPA. Iya. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu? Ya, baik Bu Lydia, mungkin hari ini diskusi kita terkait dengan hasil observasi pembelajaran yang kita laksanakan di hari Senin yang lalu itu sudah sampai di ujung kegiatan. Dan sekali lagi saya sampaikan apa yang sudah Bu Lydia lakukan sudah bagus, sudah baik. Memang hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depannya, tetapi itu bukan menjadi sebuah catatan yang negatif, tidak, tetapi itu menjadi sesuatu yang perlu kita kembangkan atau lebih mendapat perhatian dari kita ke depannya. Dan juga mudah-mudahan apa yang Bu Lydia rencanakan untuk ke depannya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana tadi Bu Lydia sudah punya rencana untuk mengembangkan diri, untuk mengatasi sesuatu hal yang perlu menjadi perhatian utama bagi proses pembelajaran yang Bu Lydia lakukan sesuai dengan yang Bu Lydia sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya membawa dampak yang baik dan positif kepada putra-putri kita Bu ya. Iya Pak. Dan kemudian yang terakhir, saya mohon izin percakapan kita ini saya rekam dan nanti akan saya unggah di tugas LMS saya Bu ya. Mungkin terima kasih Bu Lydia waktunya, dan silahkan setelah ini kita bisa beraktivitas kembali, dan selamat siang dan semoga sukses.